Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Widrianto Aspikar di Lase Agara. Dalam kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang sebuah pengalaman saya ketika di YouTube. Saya ketepatan di YouTube bergerak di bagian menyebarkan ceramah-ceramah, membagi ceramah-ceramah, atau ada pengajian saya rekam, saya masukkan ke YouTube. Ada khutbah Jumat, saya rekam, saya masukkan ke YouTube. Di sini saya perlu sebuah kamera yang bisa digunakan untuk durasi yang agak lama, kan? Namun di sini saya seperti kebanyakan orang, ya mungkin kalian juga seperti itu, ingin sukses di YouTube karena ada kendala sedikit, kalian jadinya minder, ya itu nggak perlu untuk kalian lakukan. Namun semua ada solusinya. Allah pasti memberikan solusi bagi hamba-hambanya yang ingin berjuang, berkorban, dan berusaha serta berdoa kepadanya. Maka Allah akan berikan kesuksesan itu bagi kalian. Sama seperti saya, ya saya juga mungkin belum sukses, karena kesuksesan itu ya tidak ada batasnya ya. Dan bagi saya kesuksesan itu adalah sebuah hal yang harus kita lakukan, harus kita lewati proses-proses terlebih dahulu. Banyak proses, karena kata Allah, fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesusahan nanti akan Allah beri kemudahan. Di balik kesusahan itu berarti ada kemudahan. Makanya kita terus untuk berkarya, memberikan video-video yang bermanfaat, yang bisa memotivasi orang, yang bisa membuat orang lain dan diri kita sendiri mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bisa kita gunakan di kehidupan kita dunia dan lebih-lebih nanti sampai di akhirat. Saya buat konten seperti ini sebenarnya untuk memotivasi diri saya pribadi agar ya nanti di kemudian hari ketika ada pun kendala, ya saya nggak jenuh, saya nggak putus asa, saya nggak down ketika ada ejekan, ketika ada inilah hajutan segala macam yang bersifat negatif. Jangan sampai ketika ada hal-hal yang negatif datang ke kita malah mengiyakan sifat negatif tersebut. Jangan sekali-sekali seperti itu. Namun ketika ada cacian, ada hinaan terhadap diri kita, ketika kita ingin berkembang di YouTube ini, ingin sukses di YouTube ini, maka atau ingin berhasil di YouTube ini sehingga banyak viewers, sehingga banyak subscribe. Namun hal yang pertama harus kita camkan adalah niat kita dalam ber-YouTube apa. Kalau niatnya ya sekedar untuk mendapatkan uang, ya bukan cuma di YouTube untuk mendapatkan uang. Kalau niatnya di YouTube itu untuk ingin terkenal, ya bukan cuma di YouTube supaya bisa kita terkenal, di dunia nyata juga bisa terkenal kalau ingin seperti itu. Namun lebih dari itu adalah niat kita harus ibadah lillahi ta'ala karena Allah. Karena ketika kita sudah niat beribadah kepada Allah, maka nanti yang namanya uang, yang namanya terkenal atau dikenal orang akan sekaligus berjalan dia dalam satu hal yang kita lakukan tadi, yaitu beribadah. Ya, saya nggak langsung mengajak teman-teman semua untuk
meluangkan hobinya, membuat karyanya seperti saya ini, enggak. Namun ya kendala saya juga banyak ketika membuat konten-konten yang ingin saya masukkan ke YouTube, seperti ya konten pengajian atau bukan konten, sebuah acara pengajian atau khutbah Jumat yang saya upload itu banyak sekali kendala-kendala di situ. Salah satunya kendalanya adalah dari segi kamera. Kalau kita nggak punya kamera yang cukup memadai, ya bisa terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan. Seperti ada saya punya kamera, saya nggak perlu sebutkan, dia ketika saya nyalakan masih berjalan dengan normal. Kemudian di tengah-tengah acara, di depan banyak orang, di depan khutbah Jumat, itu tiba-tiba kameranya mati sendiri. Ini ada saya alami. Dan begitu juga ketika saya pernah merekam sebuah pengajian, tidak sampai 15 menit kameranya sudah mati, sudah tidak sanggup lagi. Ini tentu sebuah permasalahan bagi kita yang ingin mengupload video dari pengajian-pengajian atau khutbah-khutbah yang memiliki durasi video yang agak lama. Namun jangan pernah berputus asa ketika kita ingin menyebarkan kebaikan, menyebarkan ilmu-ilmu agama, apalagi ini berurusan dengan agama dan berkaitan sangat erat sekali dengan akhirat. Ini pasti Allah berikan solusinya juga. Jadi bagaimana solusi yang saya cari? Ya karena kamera saya kemarin udah nggak bisa lagi untuk digunakan merekam video lama, merekam video dengan durasi yang nggak lama. Ya saya buat video ini di masjid, ya di pinggir jalan, makanya ribut seperti ini. Ada kereta lewat, ada mobil lewat, banyak suara noise-nya. Namun itu juga nggak masalah bagi saya. Nggak semua hal-hal yang di luaran sana di samping kita menjadi permasalahan. Yang penting kalau kita itu udah punya niat yang bulat, tekad yang kuat, insya Allah kita pasti sukses dalam menjalankan segala aktivitas kita, termasuk dalam membuat sebuah video yang menurut kita itu adalah menarik bagi kita dan bermanfaat bagi lingkungan kita, diri kita, dan orang lain tentunya. Baiklah, kita kembali lagi tentang permasalahan yang saya alami tadi. Masalahnya itu dari segi kamera. Durasi kamera saya tidak sanggup menampung video dengan durasi yang lama. Jadi saya cari solusinya. Saya pinjam dulu uang, boleh orang yang kita kenal dekat. Yang penting kita intinya nggak usah saya ceritakan pengalaman langsung siapa orang yang ini, nggak usah. Saya pinjam uang dari salah satu saudara. Ya saya sebutkan saya ingin mau beli kamera ini, fungsinya ini, dan gunaannya ini segala macam kan. Saya sebutkanlah saya ingin buat video ini, merekam ceramah, saya mau upload karena ingin berbagi ilmu yang disampaikan oleh ustadz-ustadz atau tengku-tengku di khutbah Jumat. Saya ingin orang lain juga tahu gitu. Dah kereta lagi lewat. Nah itu makanya niat saya ini dengan dorongan, niat saya ini tanpa ada dorongan dari siapa-siapa kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita landasan kita ketika ingin membuat seperti ini, video-video yang bersifat
keagamaan itu pasti lebih banyak lagi ujian-ujiannya, rintangan-rintangannya, dan dengan itu pula lah kita bisa merasakan bagaimana sayang kita itu kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Berapa besar rasa ingin kita menyebarkan agama Allah, berapa besar keinginan kita untuk menolong agama Allah ini. Itu jawabannya dari praktek kita masing-masing. Kalau semakin banyak kita beribadah kepada Allah, menolong agama Allah dengan berbagai cara yang sudah ditentukan, maka kita juga akan semakin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dalam kesempatan kali ini juga saya ingin berbagi motivasi buat teman-teman. Apapun kendalanya, yang pertama adalah serahkan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, dan jangan lupa berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kamera kita yang bagus, kamera sebagus apapun itu, atau audio kita sebagus apapun itu, tanpa ada rahmat dan kasih sayang ya Allah agar video kita itu dilihat oleh orang lain, maka video kita itu tidak akan bisa kita upload tanpa izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang kita punya kamera, punya handphone untuk merekam, setelah itu kita upload. Itu hakikatnya adalah Allah yang menggerakkan semua. Nah, ini orang yang lewat itu tadi pun Allah yang menggerakkannya sampai terdengar ke mikrofon ini, Allah juga yang menggerakkannya. Kita tidak pernah terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan sampai kita menyerah, karena kita punya Allah, dan berjuanglah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu motivasi bagi diri saya pribadi, dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman yang sedang berjuang di sana, yang ingin membuat konten, yang ingin membuat video, yang ingin menyebarkan kebaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang yang beruntung. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe channel ini. Mudah-mudahan subscribe kalian bisa bernilai ibadah.